dan bank konvensional, di mana bank syariah itu diatur dalam MI tadi, dan di dalamnya itu terdapat berbagai ada yang namanya keadilan, terus keseimbangan atau adiwakabazun, terus kemaslahatan, sama yang ada namanya universalisme. Jadi secara umumnya itu perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah itu bersinergi untuk mendukung bagaimana mobilisasi dalam mengumpulkan dana masyarakat secara untuk meningkatkan bagaimana pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Terkait fungsi dari bank syariah itu sendiri, di sini ada 3 fungsi bank syariah, yaitu yang pertama itu sebagai fungsi manajer investasi, yang kedua sebagai fungsi investor, dan yang ketiga sebagai fungsi sosial. Yang pertama yaitu fungsi manajer investasi. Fungsi bank syariah pertama yaitu sebagai fungsi manajer investasi. Nah, dengan akad mudhaif yang sebelumnya diuraikan, di mana secara langsung bank syariah ini juga berfungsi sebagai manajer investasi, di mana pasalnya bahwa bank syariah itu sebagai pengelola kumpulan dana nasabah, di mana dia itu menentukan tinggi rendahnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sebagai pemilik dana. Nah, keahlian serta kehati-hatian atau serta profesional dari bank syariah itu juga berperan signifikan di dalam bank syariah itu sendiri. Yang kedua yaitu sebagai fungsi investor. Nah, dengan menjadi manajer investasi tadi, tentunya bank syariah itu juga melakukan beberapa kegiatan investasi, di mana tentunya instrumen investasi yang dipilih oleh bank syariah itu hanya instrumen yang diperbolehkan oleh syariat Islamnya. Nah, di sini ada beberapa contoh instrumen. Berikutnya kita akan menjelaskan terkait fungsi dari bank konvensional. Fungsinya itu seperti apa sih? Nah, fungsi dari bank konvensional itu sendiri itu sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat dan juga memberikan kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat. Nah, selain itu bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran tagihan, terus transfer uang, dan pembukaan rekening maupun deposito. Nah, kita akan masuk pembahasan terkait perbedaan dari bank syariah dan konvensional itu sendiri. Yaitu yang pertama terletak di dalam sistem operasionalnya. Nah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada sistem operasional yang berlaku. Jadi pada perbankan konvensional itu biasanya dia menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal sistem operasionalnya, di mana antara pihak bank dan pihak nasabah itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada jumlah suku bunganya. Perbedaan yang kedua yaitu di pengawas kegiatan. Nah, sebenarnya pengawasan kegiatan pada bank konvensional dan bank syariah itu sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu terkait mengenai perbankan, tetapi yang membedakan itu terletak pada pihak pengawasnya. Jadi semua kegiatan bank konvensional itu umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris, terus sedangkan pengawas kegiatan bank syariah itu dia terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, terus Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Syariah. Berikutnya yaitu perbedaannya di hukum nasabah dan bank. Nah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada hubungan nasabah dan hubungan bank. Nah, pada perbankan konvensional yaitu
umumnya hubungan antara pihak bank yaitu antara debitur dan kreditur. Nah, nasabah itu berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak bank itu berperan sebagai debitur. Berikutnya yaitu perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional itu terletak pada kesepakatan yang berlaku. Nah, perbedaan pada bank syariah dan bank konvensional juga itu dilihat dari kesepakatan formal yang berlaku. Misalnya dalam hal bank konvensional itu umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah itu melakukan akadnya itu disertai dengan hukum Islam. Jadi pada perbankan syariah itu terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun-rukun syarat Islam yang harus ditunaikan. Tujuannya itu agar yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah itu dinilai secara sah. Nah, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan hukum yang digunakan. Nah, hukum yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah itu ternyata tidak sama. Kenapa saya katakan tidak sama? Di mana di bank konvensional itu memiliki sistem yang berlandaskan pada hukum positif yang berlaku di suatu negara. Jadi dalam hal ini artinya pemilik dana di bank itu memperoleh keuntungan atau memperoleh suku bunga tinggi, namun pemegang saham itu berkeinginan untuk memperoleh spread atau selisih harga jual dan harga belinya, dan dimana itu sesuai dengan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Tapi di antara pihak ketiganya, yakni peminjam dana itu mengharapkan adanya suku bunga dana rendah. Jadi disinilah terjadi antagonisme karena ketiga pihak tersebut itu memiliki tujuan yang berbeda. Itu tadi terkait bank konvensional, sedangkan bank syariah itu memiliki sistem yang didasari dari syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, beberapa transaksi dalam bank syariah ini dia menggunakan perspektif hukum Islam. Di antaranya tadi itu seperti musyawarah, terus mudharabah atau bagi hasil, dan ijazah atau sewa menyewa. Nah, perbedaan yang berikutnya itu di perbedaan investasi. Teman-teman itu ada yang ingin menjadi pengusaha rumah makan, tetapi menu yang disajikan di dalamnya itu dilarang dalam hukum Islam. Ya, Bu. Seperti daging babi atau berbau alkohol dan lain-lain. Nah, hal itulah yang tidak bisa diajukan pinjaman ke bank syariah jika misalnya dari teman-teman itu membuka usaha, tetapi bank dagangan itu kayak dalam prinsip bank syariah itu tidak boleh diizinkan seperti yang berbau-bau daging babi itu. Iya, sedang berbau minuman alkohol biar apa. Oh iya. Nah, itu tidak bisa diajukan pinjaman ke bank syariah karena itu dilarang. Yang saya katakan bahwa jika ingin mengajukan pinjaman ke bank syariah tetapi dengan membuka usaha yang tidak diizinkan oleh bank syariah itu, maka tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke bank syariah. Begitu ya? Ya, Bu. Kalau kita mengajukan ke bank konvensional, di mana usaha-usaha yang tidak halal tetapi memiliki nilai-nilai positif di dalamnya, di mana dalam hal itu memiliki manfaat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, itu akan tetap diterima dalam pengajuan pinjaman tersebut. Ya, tetapi
Tidak tahu Bu. Saya Bu, menurut pandangan saya mungkin ada suatu persoalan di situ yang ingin diselesaikan, ya semacam dari bank konvensional dengan bank syariah itu sendiri. Tentunya kayak ada hal-hal yang memang kontra dan pro itu, sehingga sengketa. Tapi secara penyelesaiannya itu sendiri kembali kepada bank konvensional dan bank syariah itu sendiri untuk bagaimana melakukan pendekatan sehingga bicarakan yang baik-baik. Oke, terima kasih dari Mas Edi. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut saya terkait penyelesaian dari sekitar sendiri. Iya Bu. Pernah lihat tidak rumah yang disita oleh bank? Pernah. Di situ kan terjual, tertulis di situ rumah ini disita. Ya. Itu yang masuk ke bidang penyelesaian sengketa ya? Iya, itu salah satu dari konflik dari terkait penyelesaian sengketa. Nah, terkait tadi dari misalnya bank yang mensita dari sebuah rumah itu biasanya itu nasabahnya terjerat suatu pinjaman. Kayak suatu jaminan itu yang disita begitu. Tapi misalnya pinjaman itu nggak bisa diselesaikan oleh nasabah tersebut atau nggak bisa membayarnya. Berarti pengajuan untuk melakukan pinjaman di bank syariah ataupun konvensional itu harus punya jaminan kayak sertifikat atau Iya, misalnya seperti rumah atau properti periaman. gitu. Nah, penyelesaiannya yaitu jika masalah sengketa tersebut diselesaikan secara konvensional, maka penyelesaian itu akan dilakukan di pengadilan negeri, di suatu pengadilan. Sedangkan jika ingin melalui bank syariah, jika terjadi perselisihan antara pihak bank syariah dan nasabah itu, maka penyelesaian itu menggunakan tata cara dan hukum syariat Islam yang berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam ini. Terkait materi dari perbedaan bank syariah dan bank konvensional, mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham atau Paham Bu. Paham Bu. Paham Bu. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan membagikan tugas kepada teman-teman. Oke Bu. Oleh tugas ini dilakukan secara individu, tidak boleh sama ataupun tidak boleh menyebut. Ya Bu. Jadi harus murni dilakukan sendiri. Ya Bu. Nanti tugasnya saya akan kirim di WA group. Ya Bu. Paling lama tentunya harus minggu depan. Ya Bu. Dan harus dipresentasikan di sini. Ya Bu. Oke, sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada terkait materi yang kurang jelas dari saya. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bu.